Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dosen Servi Nuri Asari, MEI, selaku dosen pengampu pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jen, NPM 2003020025, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam IAIN Metro. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi prinsip-prinsip manajemen, yaitu yang pertama, pengertian prinsip-prinsip manajemen. Pengertian prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar yang menjadi dari inti keberhasilan sebuah manajemen. Fungsi manajemen adalah menemukan satu-satunya outlet melalui anggota organisasi atau badan hukum. Fungsi manajemen hanya beroperasi pada personal. Prinsip-prinsip bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan setiap kebutuhan, yang merupakan seni sulit yang membutuhkan kecerdasan, pengalaman, keputusan, dan proporsi dipadukan dari kebijakan dan pengalaman. Tidak ada batasan dalam jumlah prinsip manajemen. Setiap aturan atau prosedur material yang memperkuat badan hukum atau memfasilitasi fungsinya memiliki tempat di antara prinsip-prinsip tersebut, setidaknya seperti pengalaman menegaskan kelayakan. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang pengertian prinsip-prinsip manajemen, lalu prinsip umum dalam manajemen ada 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Pekerja selalu pada bagian yang sama, manajer selalu memperhatikan hal yang sama, memperoleh kemampuan, kepastian, dan ketepatan yang meningkatkan outputnya. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas adalah hak untuk memberi perintah dan kekuatan untuk ketataan yang tepat. Perbedaan harus dibuat antara otoritas resmi manajer yang berasal dari jabatan dan otoritas pribadi yang terdiri dari kecerdasan, pengalaman, nilai moral, kemampuan untuk memimpin, layanan masa lalu, dan lain-lain. Dalam pembentukan kepala yang baik, otoritas pribadi adalah perlengkapan yang sangat diperlukan dari pejabat wewenang. Yang ketiga, disiplin. Disiplin pada dasarnya adalah ketaatan, penerapan, energi, perilaku, dan tanda penghormatan lahiriah yang diamati sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara perusahaan dan karyawannya. Baik kesepakatan ini telah diperdebatkan secara bebas atau diterima tanpa diskusi sebelumnya. Apakah itu tertulis atau tersirat? Apakah itu berasal dari keinginan dari pihak kepada mereka atau dari aturan, adat istiadat, perjanjian, inilah yang ditentukan formalitas disiplin. Disiplin sebagai hasil dari berbagai kesepakatan yang berbeda secara alami muncul dalam bentuk yang paling beragam. Kewajiban kepatuhan, penerapan, energi, perilaku bervariasi pada dasarnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari suatu kelompok karyawan ke kelompok karyawan lainnya, dan dari suatu waktu ke waktu lainnya. Yang keempat, kesatuan komando. Untuk tindakan apapun, seorang karyawan harus menerima perintah dari satu atasan saja. Begitulah aturan kesatuan komando yang muncul dari kebutuhan umum dan selalu ada dan memiliki pengaruh pada pelaksanaan urusan yang menurut cara berpikir saya setidaknya sama dengan prinsip lain apapun yang pernah ada. Jika dilanggar, otoritas dirongrong, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas terancam. Aturan ini tampaknya mendasar bagi saya dan oleh karena itu saya memberinya pangkat prinsip. Segera setelah dua atasan menggunakan otoritas mereka atas orang atau departemen yang sama, kegelisahan membuat dirinya terasa, dan jika penyebabnya tetap ada, gangguan meningkat, penyakit muncul seperti organisme hewan yang diganggu oleh benda asing. Konsekuensi berikut adalah untuk
diamati. Dan yang kelima, kesatuan arah. Prinsip ini dinyatakan sebagai satu kepala dan satu rencana untuk sekelompok kegiatan yang memiliki tujuan yang sama. Ini adalah kondisi yang penting bagi kesatuan tindakan, koordinasi, kekuatan, dan pemusatan upaya. Kesatuan arah atau satu kepala atau satu rencana tidak boleh disamakan dengan kesatuan perintah atau satu karyawan mendapat perintah dari satu atasan saja. Kesatuan arah disediakan oleh suara organisasi tubuh, korporat, kesatuan komando, menyalakan fungsi personal. Kesatuan perintah tidak bisa ada tanpa kesatuan arah, tetapi tidak mengalir darinya. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu ke kepentingan umum. Prinsip ini mengingatkan fakta bahwa dalam suatu bisnis kepentingan satu karyawan atau kelompok karyawan tidak boleh melebihi kepentingan yang menjadi perhatian, bahwa kepentingan rumah harus didahulukan daripada kepentingan anggotanya, dan bahwa kepentingan negara harus memiliki kebanggaan atas salah satu warga negara atau sekelompok warga negara. Yang ketujuh, penggajian atau remunerasi. Remunerasi personal adalah harga layanan yang diberikan. Ini harus adil dan sejauh mungkin memberikan kepuasan bagi personal maupun perusahaan, karyawan, dan pemberi kerja. Tingkat remunerasi tergantung. Pertama, pada keadaan terlepas dari kemajuan majikan dan nilai karyawannya, yaitu biaya hidup berlimpah atau kekurangan personal, kondisi bisnis umum, posisi ekonomi bisnis, dan setelah itu tergantung pada karyawan dan cara pembayaran yang diterapkan. Penghargaan terhadap faktor-faktor yang bergantung pada kemajuan pemberi kerja dan nilai karyawan menuntut pengetahuan bisnis, penilaian, dan ketidakberpihakan yang cukup baik. Yang kedelapan, sentralisasi. Bukanlah sistem manajemen yang baik atau buruk itu sendiri yang mampu diadopsi atau dibuang sesuka hati para manajer atau keadaan. Itu selalu hadir dalam tingkat yang lebih besar atau kecil. Masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah pertanyaan sederhana tentang proporsi. Ini masalah menemukan derajat optimal untuk perhatian tertentu. Di perusahaan kecil, di mana perintah manajemen ditunjukkan langsung kepada bawahan, terdapat sentralisasi absolut dalam masalah besar di mana rantai saklar yang panjang disisihkan antara manajer dan kelas yang lebih rendah. Pesanan dan informasi tandingan juga harus melalui serangkaian perantara. 9. Rantai saklar. Rantai saklar adalah rantai atasan mulai dari otoritas tinggi hingga peringkat terendah. Garis otoritas adalah rute yang diikuti melalui setiap mata rantai oleh semua komunikasi yang dimulai dari atau menuju otoritas tertinggi. Jalan ditentukan baik oleh kebutuhan untuk beberapa misi dan oleh prinsip kesatuan komando, tetapi tidak selalu yang tercepat, bahkan terkadang sangat panjang dalam masalah besar, terutama dalam masalah pemerintah. Saat ini banyak kegiatan yang sukses menghasilkan eksekusi yang cepat. Oleh karena itu, penghormatan terhadap garis pemenang harus diselaraskan dengan perlunya tindakan cepat. Yang ke-10, ketertiban. Banyak bakat dan kekuatan kemajuan dan ketekunan yang lebih daripada saat ini dalam stabilitas pengangkatan materi yang diandalkan diperlukan untuk menghapus pelanggaran dan memulihkan ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. 11. Ekuitas. Mengapa keadilan dan bukan keadilan? Keadilan menerapkan konvensi yang
sudah mapan, tetapi konvensi tidak dapat meramalkan segalanya. Mereka perlu ditafsirkan atau kekurangan ditambah agar personel terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan segala pengabdian dan kesetiaan yang dimilikinya. Maka harus diperlukan perlakuan yang baik dan kesetaraan hasil dari kombinasi kebaikan dan keadilan. Ekuitas tidak mengecualikan kekuatan atau ketegasan, dan penerapannya membutuhkan banyak akal, pengalaman, dan sifat yang baik. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Seorang karyawan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pekerjaan baru yang dan berhasil melakukannya dengan baik. Selalu berasumsi bahwa dia memiliki kemampuan yang diperlukan. Jika dia sudah terbiasa atau sebelum itu dia disingkirkan, dia tidak akan punya waktu untuk memberikan pelayanan yang berharga. Jika ini diulangi tanpa batas waktu, pekerjaan tidak akan pernah selesai dengan benar. Yang ke-13, inisiatif. Memikirkan rencana dan memastikan keberhasilannya adalah salah satu kepuasan paling tajam yang dialami oleh orang yang cerdas. Ini juga merupakan salah satu stimulan paling kuat bagi manusia. Kekuatan berpikir dan melaksanakan inilah yang disebut inisiatif, dan kebebasan untuk mengusulkan dan melaksanakan juga termasuk dalam caranya masing-masing pada inisiatif. Yang ke-14, semangat kesatuan. Persatuan adalah kekuatan. Para pemimpin bisnis sebaiknya merenungkan pepatah ini. Harmoni persatuan ini di antara personal yang menjadi perhatian merupakan kekuatan besar dalam kepedulian itu. Maka upaya harus dilakukan untuk memantapkannya. Di antara metode yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan, saya akan memilih satu prinsip secara khusus untuk diamati dan kewajiban yang harus dihindari. Prinsip yang harus diperhatikan adalah kesatuan komando. Bahaya yang harus dihindari adalah interpretasi yang salah satu dari moto membagi dan memerintah, dan yang kedua penyalahgunaan komunikasi tertulis. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan struktur organisasi di atas dapat kita jadikan studi kasus yang berkaitan dengan prinsip manajemen, yaitu mengenai pembagian kerja, division of work. Dengan ini kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya satu perusahaan saja yang mempunyai struktur pembagian kerja. Demikian video singkat ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila